Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Ratnasari di materi PAI kelas 7. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas materi sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat juga biasa disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi, hari besar umat Islam tidak hanya terjadi dalam 2 tahun sekali, tetapi setiap pekan terjadi hari besarnya umat Islam, atau biasa disebut dengan Sayyidul Ayam, yaitu tuannya hari. Apa saja sih keistimewaan hari Jumat sehingga disebut dengan tuannya hari? Nah, keistimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu Kahfi Day, yaitu hari membaca surah Al-Kahfi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Nah, kemudian pada hari Jumat, waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah, yang dilakukan pada siang hari, yaitu pada waktu duhur, didahului dengan khotbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9. Jadi, apabila waktu sudah menunjukkan siang hari, yaitu maka sebaiknya kita bersegera untuk meninggalkan semua aktivitas kita atau pekerjaan kita, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa saja keutamaan dalam ketentuan sholat Jumat? Yang pertama, ada syarat wajib, dan yang kedua yaitu ada syarat sah. Nah, syarat wajib diantaranya yaitu pertama, beragama Islam, kemudian balik atau dewasa, kemudian ketiga, berakal atau tidak gila, kemudian yang keempat, laki-laki atau perempuan tidak wajib, kemudian yang kelima yaitu kondisi sehat, kemudian yang keenam, menetap atau bermukim. Nah, apabila kita memenuhi kriteria di atas, maka wajib mengikuti sholat Jumat. Nah, sementara syarat sah dari sholat Jumat yang pertama dilaksanakan di permukiman, tidak di hutan-hutan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah minimal 2 atau 40 orang. Nah, minimal 2 orang itu sudah sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan di waktu duhur. Nah, kemudian yang terakhir atau keempat, didahului dengan 2 khotbah. Nah, apabila kita sudah memenuhi kriteria di atas, sholat Jumat dianggap sah. Nah, selain ketentuan sholat Jumat, ada juga sunnah berkaitan dengan sholat Jumat. Apa saja yang berkaitan dengan sholat Jumat? Yang pertama yaitu mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, mandi melaksanakan sholat Jumat merupakan sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu pakaian terbaik, kemudian yang ketiga minyak wangi, kemudian yang keempat potong kuku, kemudian menyegerakan ke masjid,
kemudian tahiyatul masjid, kemudian sembari menunggu khotbah kita sebaiknya membaca Al-Quran, kemudian doa atau salawat. Nah, bagaimana dengan wanita? Apakah laki-laki saja bisa melaksanakan sholat Jumat? Nah, bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Nah, tentu saja boleh. Ya, Ibnul Munsir dalam kitab Al-Ijma mengatakan, mereka, para ulama sepakat jika ada wanita yang menghadiri Jumatan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah baginya. Artinya, dia tidak perlu mengulang untuk sholat duhur. Namun, lebih afdolnya sholat zuhur dilakukan di rumah untuk seorang wanita. Kemudian, bolehnya tidak sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, maka kita tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Nah, karena sakitnya kita dapat menghalangi kita untuk ke masjid. Kemudian, apabila terjadi bencana gempa bumi seperti banjir, angin topan. Kemudian, yang ketiga yaitu apabila kita melakukan perjalanan atau biasa disebut dengan musafir. Maka ini juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itulah tadi teman-teman berbagai informasi tentang apa-apa saja berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga semakin kita paham, kita semakin mendapat banyak barokahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.